aku mau kasih tahu kamu satu hal. Ternyata Fadil bukan anak aku. Aisyah, cukup. Mas Dimas udah tahu kalau Fadil bukan anaknya. Jangan-jangan dia udah tahu juga kalau Juna adalah anaknya, dan dia datang ke sini untuk ambil Juna dari aku. Jangan berani sentuh Aisyah. Kalian kenapa sih? Saya lagi bicara sama istri saya. Aisyah, Fadil bukan anak aku, bukan anak kita. Kita udah ditipu, Aisyah. Selama ini kita menganggap Fadil adalah anak kita, tapi ternyata bukan. Dan sekarang aku nggak tahu, Aisyah, anak kita ada di mana. Ada seseorang yang telah mempermainkan kita. Aku nggak tahu, Aisyah, anak kita sekarang lagi sehat atau dia masih hidup, atau aku nggak tahu, Aisyah. Mas Dimas sekhawatir ini. Padahal aku lagi peluk anak kandungnya. Ya Allah, apa pantas aku sembunyi ini semua dari Mas Dimas? Dimas, apa lo bilang? Fadil bukan anak lo sama Aisyah. Dan lo curiga kalau ada yang nuker bayi Fadil. Apa pernah terpikirkan sama lo? Siapa orang yang bertanggung jawab di balik semua ini? Maksud kamu apa? Ya orang yang selama ini fitnah Aisyah. Orang yang selama ini menginginkan hubungan lo sama Aisyah itu hancur. Maksud kamu Bianca? Ya siapa lagi? Mas Setia, aku mau ngomong sama Mas Dimas. Enggak Aisyah. Biarkan gue aja yang bicara sama Dimas. Bianti, tolong. Sepertinya Aisyah shock mendengar semua ini. Jadi tolong bawa Aisyah ke kamar ya. Iya, sebaiknya begitu. Ayo masuk. Tapi aku mau ngomong sama Aisyah, nanti aja bicaranya. Saat ini kamu harus istirahat dan tenangkan diri. Ayo. Mas, Bu. Jadi kemungkinan yang melakukan semua ini adalah Bianca. ngapain lagi sih kesini? Ada urusan apa? Gak salah. Tamu kok nanya tuan rumahnya mau ada urusan apa? Ya terserah dong. Saya mau ngapain? Ini kan rumah saya, rumah suami saya. Saya mau ketemu sama suami saya. Emangnya kenapa? Gak boleh. Bu, tolong biarkan aku keluar, Bu, sebentar aja, Bu. Aku mau ngomong sama Mas Dimas, Bu, yang sebenarnya seperti apa. Lalu kamu membiarkan Dimas merebut Juna dari tangan kamu, gitu? Enggak, Aisyah. Tapi, Bu, Mas Dimas itu ayahnya Juna. Dia juga berhak tahu, Bu. Ibunya sendiri kan tadi gimana khawatirnya Mas Dimas.
Aisyah, kamu jangan melemah kayak gini dong. Dan sebelum kamu berbelas kasihan sama dia, coba kamu ingat baik-baik. Dulu saat Dimas merebut Fadil dari tangan kamu, gimana sikapnya? Jahat kamu, Mas. Kamu bikin jahat, saya kembalikin anak aku. Kamu ngapain ngambil anak aku dengan cara kayak gitu? Balikin anak aku. Aisyah, jangan bawa anak aku. Aisyah, cukup. Kamu jangan sentuh dia lagi ya. Paham kamu? Dia anak aku dan aku bebas untuk sentuh dia. Kamu yang gak berhak sentuh dia. Aisyah, aku ini ayahnya, aku yang lebih berhak. Dan kalau sekarang kamu berani menerima risiko apapun untuk terpisah dari Juna, silakan kamu keluar dan bicara jujur semuanya sama Dimas. Tapi setelah itu, jangan nangis-nangis ke ibu. Karena kali ini, penyebabnya itu dari sikap kamu sendiri, Elsa. Bukan dari sikapnya Dimas. Dimas, lo tunggu apa lagi? Lo mendingan buruan cari Bianca. Karena gue yakin, Bianca itu akar dari semua permasalahan ini. Buruan, Dim, tunggu apa lagi? Kenapa? Kok ngeliatin sayanya kayak gitu sih? Kamu takut ya? Kamu takut saya ada di sini? Kamu takut kalau saya akan bongkar semua kebusukan kamu di depan Mas Dimas? Gitu. Takut? Takut apa? Takut dibongkar? Tadi kata Bu Bianca apa aku harus takut? Takut nggak ya? Nggak takut sih kayaknya. Silahkan aja. Coba kalau berani. Karena itu rencana saya. Saya akan membongkar kebusukan kamu sekarang hari ini. Wow, Mama dengar ada yang mau bongkar-bongkaran nih. Kelihatannya bakalan seru. Mama ikutan dong. Tentu dong, Ma, boleh. Tapi sayangnya kayaknya masing-masing lagi pergi ya. Jadi pestanya agak tertunda dulu, Ma. Kita tunggu sampai Mas Dimas pulang. Biar bomnya meledak di saat yang tepat. Iya, kita tunggu Dimas. Tapi sebelum itu, aku minta tolong sama Mama, sama Mama Lydia, buat tutup semua jendela, semua pintu, ventilasi semuanya. Takutnya perempuan ini nanti pas saat mau dibongkar rahasianya dia kabur lagi kayak tikus. Bianca, kamu tenang aja. Semua pintu, semua jendela udah Mama kunci. Jadi dia gak bakal bisa kabur. Wow, hebat, hebat. Hei perempuan licik, jangan sok tenang kamu ya. Loh, saya nggak sok tenang. Saya beneran bahagia banget lihat kalian seperti ini. Biasanya kan lihat kalian bertiga itu kan berantem. Kayak kucing sama anjing maunya cakar-cakaran. Tiba-tiba hari ini kompak banget. Solid banget. Saya turut bahagia dong. Ini kan jarang terjadi, ya kan? Buat kamu ini mungkin baru, tapi buat kita ini tuh udah biasa. Jadi kamu gak usah ngalihin pembicaraan. Kamu siap-siap aja buat nanti Mas Dimas datang. Bu Bianca nggak sadar ya? Udah berkali-kali Bu Bianca itu kalah sama saya. Nggak mau nyerah aja. Capek lo buang-buang tenaga, buang-buang energi, buang-buang pikiran.
mendingan give up. Karena Bu Bianca nggak akan bisa kalahin saya. Atau kalau tetap masih mau mencoba ya silahkan. Tapi saya rasa sih hasilnya udah jelas dan pasti. Saya yang akan menang. Sebentar ya, di telepon. Mas Dimas. Pas banget. Ya, halo Mas Dimas. Natasha, ternyata yang menyebabkan semua ini adalah Bianca. Oh iya Mas, ini semua perbuatan Bu Bianca. Kok bisa Mas? Iya, anak aku. Yang menukar anak aku itu adalah Bianca. Astaga Mas. Maka dari itu, aku harus ketemu sama dia dan aku harus bicara sama dia, Natasha. Oh gitu ya Mas. Ya ampun Mas, pas banget. Sekarang Bu Bianca lagi ada di rumah ini Mas. Jadi sebaiknya Mas Dimas langsung pulang aja, biar kalian bisa bicara di rumah. Oke, tunggu aku ya. Iya Mas. Pas banget kan? Mas Dimas mau pulang. Silahkan tuh, bicarakan semua yang kalian mau bicarakan. Soalnya saya juga penasaran kira-kira hasilnya nanti akan seperti apa ya. Yaudah ya, permisi dulu. Mau kemana kamu? Mau kemana? Apa sih pegang-pegang? Nanti sayang loh. Kalian tanya saya mau kemana? Saya mau ke dapur. Mau buat kopi. Kenapa? Kalian mau juga minum kopi? 1, 2, 3, 4. Oke, saya buatin 4 untuk kalian semua. Biar ada booster energi sambil menunggu Mas Dimas. Biar semangat, oke? Aneh ya perempuan licik itu. Ini mama tampar tau gak sih? Udah mah biarin aja deh. Yang penting sekarang kita nunggu Mas Dimas dulu. Tapi Bu, istri macam apa aku Bu? Aku udah bohongin suami aku sendiri. Juna sayang, maafin Mama ya. Mama belum bisa temuin kamu sama Papa. Ya Allah, Aisyah. Aisyah, berhenti nangis. Bu, minta berhenti nangis. Nak Setia, Gak apa-apa, Bu. Saya memang harus tegas sama Aisyah. Biar dia itu sadar. Untuk apa? Hah? Lo tangisi penyesalan Dimas. Dimas pantas terima semua itu, Aisyah. Atas semua yang dilakukan sama lo. Mas, aku tahu Mas. Aku tahu emang Mas Dimas itu egois. Dan sikapnya selama ini gak ada yang pernah bener Mas. Tapi Mas lihat sendiri tadi kan Mas gimana dia khawatirnya sama anaknya Mas. Dia kelihatan Mas, dia sayang sama anaknya Mas. Apa iya aku harus tutupin ini semua dari Mas Dimas? Gitu. Kalau memang itu mau lo, Aisyah, ya udah lo kasih tahu Dimas. Kasih tahu semuanya. Hah? Kenapa diam? Mau gue yang telepon? Gak masalah. Gue akan telepon Dimas dan gue akan kasih tahu semuanya. Tapi sebelum itu gue akan kasih tahu sama lo, ya. Apapun yang terjadi ke depannya, itu mungkin jauh dari apa yang lo harapkan. Aisyah, mungkin lo berharap Dimas akan berlari ke sini, menangis, memeluk lo, meminta maaf sama lo, mengharap lo sama Juna balik ke rumahnya. Sehingga kalian jadi keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia. Itu kan yang lo harapin? Hah? Itu mimpi, Aisyah. Itu gak akan terjadi. Karena yang akan terjadi, Dimas akan marah besar sama lo. Karena lo menyembunyikan fakta bahwa anak kandungnya Dimas itu bersama lo selama ini.
Dan lo pikir Dimas percaya sama lo ketika lo bilang, aku juga baru tahu Mas. Dimas akan percaya? Hah? Gak akan, Aisyah. Dimas akan marah besar sama lo, memfitnah lo, mencaci maki lo, menghujat lo seperti biasanya. Dan pada akhirnya, dia akan mengambil Juna paksa seperti dia mengambil Fadil dari lo. Percaya sama gue. Gimana? Kalau memang lu siap, gue telepon Dimas sekarang. Dan gue akan kasih tahu semuanya. Aisyah. Mas Dimas. Mas, Dimas, kamu gak boleh ngelakuin ini sama Bianca. OMG, amplop apa itu? Kurang ajar, aku kalah cepet. Malah Natasha yang ambil amplop itu. Dimas juga keterlaluan sih. Kenapa dia memperlakukan Bianca seperti ini? Apa-apaan sih kamu, Mas? Sekarang kamu nggak bisa ngelak lagi, Bianca. Kamu harus jelasin semuanya ke aku. Jelasin apa, Mas? Semuanya! Aku nggak tahu ya, apa yang dia perempuan ini ngomongin sama kamu. Tapi kalau dia sampai udah fitnah aku nggak terima, Mas. Justru harusnya kamu yang tahu. Kalau nggak... Bianca, diam. 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 Jelasin sama aku. Di mana anak kandung aku? Apa yang udah kamu lakukan sama anak kandung aku? Dan di mana dia sekarang? OMG, jangan-jangan Dimas udah tahu. Aduh, ini pasti dia tahu dari Setia. Dimas, kamu lihat Mama. Kamu bisa ya berlaku kasar sama istri pertama kamu yang sah, Bianca. Bisa ya kamu? Kamu ngomong apa sih? Ngomongin soal anak kamu. Anak kamu Fadil gak ada sama kami. Di atas lah. Aku baru ingat. Mama kan yang udah kasih Fadil ke aku. Wah gawat, dia ingat itu. Berarti Mama dan kamu, Bianca, udah bekerja sama. Mama dan kamu bekerja sama untuk menukar anak kandung aku. Ini sebenarnya apa yang terjadi sih? Sekarang jelasin sama aku, di mana anak aku? Sial. Jadi Mas Dimas udah tahu semuanya. Siapa yang kasih tahu dia? Tapi kok Mas Dimas nggak sebut-sebut nama Juna ya? Berarti dia belum tahu kalau Juna itu bayi yang dirawat Aisyah adalah anak kandungnya. Kasih tahu aku sekarang di mana anak kandung kamu. Kamu jangan diam aja, jawab. Kamu mau ngelakuin apa sama aku? Kamu mau aku tampar lagi? Kamu tampar aku. Tampar. Mas Dimas. Udah Mas, jangan emosi Mas. Cukup, Mas. Udahlah. Kasus ini lebih baik kita laporin aja ke polisi ya. Dasar perempuan brengsek. Bisa-bisanya malah ngusulin lapor polisi.
Kali ini Bianca udah sangat keterlaluan. Biar aku beresin sama tangan aku sendiri. Hah? Kamu di mana? Di mana? Di mana? Lepasin. Enggak, aku nggak akan lepasin kamu. Jawab, di mana anak kamu? Lepasin aku. Enggak. Lepasin aku. Bianca, ayo kamu, Bi. Ayo, Bi. Kok bisa? Kamu nggak apa-apa? Gak apa-apa, Mas. Itu, Mas. Mas kejar mereka sekarang. Tapi kamu? Udah, aku gak apa-apa. Kejar, Mas. Heh, Natasha, sebenarnya mau kamu itu apa sih? Kamu tahu kan sebenarnya kalau Arjuna itu adalah anak aslinya dari Dimas. Terus kenapa kamu nggak kasih tahu ke Dimas? Hah? Tante bawel banget ya. Tante sendiri juga tahu kenapa gak kasih tahu. Pasti Tante juga punya alasan tersendiri kan? Ya udah, urusin aja urusan masing-masing. Gak usah saling ikut campur. Berani kamu ngomong kayak gitu sama saya? Hah? Dasar, dia itu perempuan licik. Sekarang dia pasti merasa menang banget karena Bianca gagal sama rencananya. Mau kemana kamu? Lepasin gak? Aku nggak akan lepasin kamu. Lepasin aku nih, lepasin saya. Lepasin gak? Enggak. Bianca, aku nggak akan lepasin mama kamu. Sebelum kamu kasih tahu aku di mana anak kandung aku. Lepasin mama aku. Lepasin. Enggak. Di mana anak aku? Di mana? Kamu masih mau ketemu sama anak kamu kan, Mas? Kamu masih mau ketemu dia dalam keadaan hidup kan? Dalam keadaan sehat? Sekarang kamu lepasin mamaku. Bianca, kamu jangan berani macam-macam sama anak aku. Atau aku nggak akan membiarkan kamu hidup. Di mana anak? Bukan kamu yang ngancam aku, Mas. Aku yang harusnya ngancam kamu. Kalau kamu masih mau ketemu sama anak kamu lepasin mama atau anak kamu nggak akan selamat. Lepasin mama sekarang. Enggak mau. Lepasin! Aku nggak mau. Di mana anak aku? Aku bisa telepon orang yang suruh jaga bayi kamu dan lemparin bayi kamu itu dari atas rooftop. Gimana? Kamu mau? Kamu ngancem aku ya? 5, 4, Kamu ngancem aku kan? 3. Aku udah tahu kamu. Kamu cuma ngancem aku. Oke, kalau kamu nggak percaya, aku telepon sekarang. Halo? Iya, anaknya ada kan? Bianca. Oke. Aku lepas. Nggak jadi. Ayo, Ma, kita pergi. Ayo, sayang. Bianca. Jangan deketin aku, jangan ikutin aku. Atau anak kamu nggak akan selamat. Kamu tunggu kabar dari aku selanjutnya, oke? Bianca, iya, aku nggak akan ikutin kamu, tapi kasih tahu aku di mana anak aku, Bianca. Sekarang aku di mana? Bianca! Ah! Aisyah, kamu jangan nangis terus kayak gini, Aisyah.
Kasihan Juna kan? Kalau kamu sedih terus, nanti Juna juga akan gak tenang, nak. Bu, aku nggak bisa, Bu. Aku nggak bisa bohong. Karena aku nggak pernah diajari sedikit untuk bohong. Terserah kalian mau anggap aku bodoh atau apa. Aku akan tetap kasih tahu Mas Dimas yang sebenarnya seperti apa. Dan aku nggak peduli. Kalau dia percaya, ya udah. Tapi kalau dia nggak percaya, aku pun nggak peduli. Dan aku janji aku akan tanggung semua resikonya. Aku tahu Mas Dimas selalu bersikap buruk selama ini. Tapi aku nggak akan ngebiarin diri aku sendiri menjadi buruk seperti Mas Dimas. Jadi udah bulat keputusan kamu untuk pergi dan bicara sama Dimas. Ya udah nggak apa-apa. Ibu hormati keputusan kamu, Aisyah. Tapi sebaiknya sebelum kamu pergi, Juna titipin ibu aja ya. Biar ibu yang jaganya. Nanti kalau kamu selesai bicara sama Dimas, Juna bisa kamu ambil lagi. Tapi kamu besok ke rumah Dimasnya ya. Setia, Akbar, kamu ikut ya. Jagain Aisyah. Bapak masih belum bisa percaya sama Dimas. Bapak takut dia ngamuk dan mencelakai Aisyah. Iya, Pak. Gue sama Akbar akan temenin. Gila ya, Mah. Aku masih nggak habis pikir sama Mas Dimas. Bisa-bisanya dia nampar aku, Mah, nampar aku. Dan dia mau bunuh aku. Padahal kan semalam kita mau bongkar kebusukan Natasha. Tapi kenapa Mas Dimas malah bahas soal anak kandungnya? Tapi kalau dipikir-pikir, Bianca, Dimas cepat atau lambat akan tahu kalau kamu itu semalam cuma gertak doang, Bianca. Sementara bayinya kan gak ada sama kita. Bayinya itu ada sama Aisyah. Gimana ya enaknya? Apa kita jujur aja sama Dimas? Kalau kita nggak megang bayinya dia, biar kamu tenang daripada kamu dikejar-kejar. Shh, Mama enak aja. Kalau Mas Dimas sampai tahu, bisa-bisa Mas Dimas sama Aisyah tuh balikan. Dan aku nggak sudi ya, Ma, kalau mereka sampai balikan. Terus mau gimana dong solusinya? Bingung ini Mama. Lagian kamu sih kadang-kadang tindakannya kelewatan, tau nggak? Dari awal kan Mama udah bilang, jangan pernah kamu utak-utik bayinya Dimas. Ini apa? Malah nyulik lah, malah mau mencelakai lah. Kadang-kadang tindakan kamu tuh bener-bener kelewatan, tau gak sih? Mama gak habis pikir sama kamu. Yang satu hal yang Mama takut banget, Dimas benci sama kamu. Mas Dimas, gimana semalam Mas? Mas berhasil mencegat mereka? Aku lepasin mereka. Kok kamu lepasin Mas? Terus anak kandung kamu gimana? Mereka kasih tahu kamu di mana mereka simpen anak kandung kamu. Bianca ngancem aku, Natasha. Dia bilang apa, Mas? Kalau aku nggak ngelepasin mereka, Bianca akan celakain anak kandung aku. Makanya aku lepasin mereka. Astaga, perempuan itu benar-benar nggak punya hati ya, Mas. Dia juga seorang ibu, tapi dia bisa kejam dan jahat seperti itu. Aku yang salah, aku yang bodoh. Kenapa aku menikahi perempuan jahat seperti Bianca? Bianca. Bisa-bisanya kamu ancam Dimas. Dasar tukang tipu kamu. Dimas juga. Jadi orang bodoh banget sih. Di bluffing kayak gitu aja sama Bianca. Langsung percaya. Padahal anaknya aman di tangan Aisyah. Ternyata selama ini anak yang aku rawat, yang aku jaga, Fadil, bukan anak kandung aku.
Aku nggak tahu anak kandung aku sekarang ada di mana, Natasha. Mas Dimas, tenangin pikiran dulu ya. Aku yakin kok Mas Dimas pasti akan berhasil temukan cara untuk bisa nemuin anak kandung Mas Dimas. Udah deh, Mah. Mama kenapa sih malah nyalain aku? Bukannya belain aku juga cari solusi kek apa kek? Ya Mama pasti akan bantuin kamu dong, Bianca. Kamu pikir selama ini Mama mikir buat siapa? Buat anak Mama, Bianca. Kamu, bukan buat Mama. Jadi maksudnya Mama udah nggak mau lagi nolongin aku? Mama nyesel, iya? Apaan sih nyesel? Mama nggak pernah bilang Mama nyesel bantu kamu. Mama cuma bilang tindakan kamu itu kelewatan. Ya udah, kalau Mama nggak mau bantuin aku lagi nggak apa-apa juga kok. Aku bisa ngelakuin semuanya sendiri. Kenapa sih kamu, Bianca? Kamu di sini seperti gak menghargain Mama ya? Ya udah, Mama bisa diem dulu nggak sih? Aku nggak bisa mikir kalau kayak gini, berisik. Mau ngapain lagi sekarang? Telepon Mas Dimas. Bianca, kenapa dia telepon? Angkat aja, Mas. Siapa tahu dia mau kasih tahu keberadaan anak kandung kamu. Halo, Bianca. Ada apa? Di mana anak kandung aku? Mas Dimas, kalau kamu masih mau ketemu sama anak kamu dengan keadaan selamat, kamu datang ke alamat yang akan aku kirim sekarang juga. Dan ingat, kamu datang nggak usah bawa handphone, nggak usah kasih tahu orang lain, apalagi polisi. Kalau sampai kamu ngelanggar itu semua, kamu nggak akan lagi ketemu sama anak kamu. Oke. Aku turutin keinginan kamu. Sekarang kirim alamat lokasinya. Natasha, alamat udah dikirim sama Bianca. Aku pergi. Mas Dimas? Kok handphonenya Mas Dimas ditinggal? Aku jadi penasaran. Sebenarnya apa sih rencana perempuan licik itu? Loh, Mas Dimas mau kemana? Mas, kejar Mas! Iya. Aisyah telepon. Untung Mas Dimas tinggalin handphonenya. Ya, halo Aisyah. Mbak Natasha? Mbak, Mas Dimas mana? Aku mau ngomong sama dia. Mas Dimasnya nggak ada, Aisyah. Handphonenya ditinggal. Aku cuma sendirian di rumah. Kamu ada pesan? Handphonenya nggak dibawa. Iya, sepertinya tadi Mas Dimas buru-buru makanya handphonenya ketinggalan. Mbak tahu nggak Mas Dimas kemana? Aku nggak tahu, Aisyah. Tapi yang jelas, tadi Mas Dimas terima telepon dari Bu Bianca. Sepertinya mereka bicarain tentang anak kandung Mas Dimas. Bu Bianca mau beritahu Mas Dimas di mana anak kandungnya yang sebenarnya. Halo? Aisyah? Halo? Aisyah, kenapa? Mas Dimas pergi dan dia nggak bawa handphonenya. Tadi yang angkat Mbak Natasha. Mbak Natasha tadi bilang katanya
Mas Dimas pergi karena disuruh sama Mbak Bianca. Mbak Bianca bilang katanya dia nyuruh Mas Dimas pergi supaya Mas Dimas bisa ketemu sama anaknya. Anak kandungnya kan sama kita. Ya makanya itu, Mas. Aku curiga deh, Mas. Pasti Mbak Bianca lagi rencanain sesuatu yang jahat sama Mas Dimas. Bisa jadi. Ya Allah. Seandainya aja kemarin malam aku kasih tahu langsung ke Mas Dimas. Pasti nggak kayak gini kejadiannya. Aisyah, udah please stop. Lo jangan salahin diri lo sendiri. Iya, aku minta maaf Mas Satya. Tapi Mas Satya tahu sendiri kan Mbak Bianca tuh kayak gimana, jahatnya seperti apa. Aisyah, Dimas itu kan laki-laki. Jadi kamu gak usah khawatir ya. Tapi masalahnya Mas Akbar, Mbak Bianca itu jahatnya minta ampun. Dia bisa ngelakuin apapun aja, yang penting dia senang, yang penting kepentingan dia tuh dapat, Mas. Di mana ya mobilnya Mas Dimas? Tadi bukannya di depan. Kok ngilang? Mas, coba kita lebih ngebut ya, siapa tahu ada Mas Dimas di depan. Iya, oke. Pak Dimas, Bapak suruh ini Bianca. Maaf, saya cek dulu ya Pak. Bagus, nggak bawa HP, semua clear. Pak, keterlaluan Bianca. Ternyata betulan dia cek. Dan gak izinin aku bawa HP. Apa maunya dia sebenarnya? Mas Dimas, tinggalin mobil Mas di tempat ini dan tolong naik taksi yang udah disediakan. Apaan sih Bianca? Permisi Pak. Mas, kok kita kesini? Iya, gue juga nggak tahu di mana ini. Loh, Mas, Jalannya buntu. atau jangan-jangan di perempatan tadi ya? Kan kita ke kanan, mungkin belok kiri, Mas. Kita coba jalan lain ya. Itu bukannya mobil Mas Dimas ya? Nah, ini Mas Dimas, stop. Iya, tunggu. Sabar ya, bentar.
Dimas? Mas? Kok nggak ada sih di dalam mobil? Lagian Dimas ngapain parkir di sini ya? Ya Allah, Mas Dimas kemana sih? Bar, lo lihat sendiri kan. Gimana Aisyah masih cinta sama Dimas. Dan yang ngeselnya lagi tuh si Dimas itu buta, tau nggak? Nggak bisa ngeliat rasanya Aisyah. Bianca? Gimana, Bi? Semuanya udah kamu siapin belum? Itu kayaknya Dimas udah datang soalnya. Iya, Mam. Udah. Aku udah sambungin handphone aku ke Bluetooth speaker. Sekarang tinggal cari suara bayi dari internet, terus pasang, terus kencengin suaranya. Pasti Mas Dimas mikir kalau bayi itu ada dalam gedung ini. Karena suaranya pasti akan menggema. Kamu di mana? Bianca? Udah cepetan. Iya. Udah. Bianca? 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 Itu kan suara bayi. Jangan-jangan itu suara anak aku. Bianca! Di mana anak aku? Bianca! 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 Mas udah lewat. Coba kita kunciin. Keterlaluan kamu, Bianca. Bianca! 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 Buka pintunya, Bianca! Bianca! Bianca, buka pintunya! Sebentar lagi semua masalah kamu akan segera selesai, Bianca. Tapi kamu harus sabar ya, Nak ya, dan kamu harus kuat. Karena itu artinya sedikit lagi kamu akan menyandang status janda. Aduh Mas Dimas, kenapa kamu meninggalkan aku begitu cepat? Apaan sih? Udah yuk, jalan yuk. Itu orang-orang kok pada kesini? Itu mah, coba deh Mama baca.
Dilarang mendekat. Bangunan tua ini akan segera dihancurkan. Hah? Segera dihancurkan? Berarti Dimas? Betul banget. Mas Dimas akan meninggal lebih cepat daripada yang kita perkirakan. Keren kamu Bianca, keren. Iya dong. Ima, Tunggu. Kamu tahu dari mana bangunan ini? ini bangunan udah lama banget aku taunya. Waktu aku jadi buron, Mah. Oke, kita jalan yuk. Ya. Bianca! Bianca! Sebelum memulai pekerjaan, tolong dicek-cek dulu tuh barang kalian. Semuanya double check, ada yang ketinggalan atau enggak. Ada siapa di luar? Saya terkunci di dalam. Tolong keluarkan saya. Bianca, buka pintunya. Bianca. Tolong. 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 Ada orang di luar. Oke. Ada semua? Lengkap. Pasang alatnya itu menyebar agar semuanya roboh merata. Paham? Siap, Bos. Baik, sekarang kalian kerjakan. Oke? Siap. Apa yang harus aku lakukan ini? Tolong! 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 Ya Allah, kenapa nggak ada yang mendengar saya ya Allah? Aku harus gimana ya? Tolong! Tolong! Saya terjebak di dalam, tolong!
Sepertinya ada suara orang yang kerja di luar. Tolong! Saya terjebak di dalam, tolong! Tolong! Tolong saya! Gak ada suara dari dalam, tapi suaranya samar-samar. Jangan-jangan ada hantunya. Serem. Habis ini kita kerjain yang lain aja. Ayo, cepet. Mereka tetap nggak mendengar saya. Ya Allah, tolong saya ya Allah. Ya ampun, ini Mas Dimas kemana ya? Aisyah, udah deh, lu nggak perlu khawatir kayak gini. Dimas itu bukan orang bodoh. Gak mungkin semudah itu Bianca percaya dia. Iya, aku tahu emang Mas Dimas itu nggak bodoh. Tapi tetap aja Mas Dimas itu seorang ayah yang bakal ngelakuin apapun untuk anaknya. Dan aku yakin banget kelembahannya Mas Dimas ini pasti dimanfaatin banget sama Bianca, Mas. Ini semua salah aku. Harus aku kasih tahu aja soal Juna ke Mas Dimas. Harus aku nggak usah ikutin sarannya Mas Setia untuk umpetin Juna. Aisyah, lu mau sampai kapan sih salahin diri lu sendiri? Tapi ini masalah aku, Mas. Bukan, Aisyah. Mas, ini salah aku. Aisyah, kamu kenapa sih? Kamu selalu nyalain Setia. Apa-apa selalu Dimas. Dimas selalu bener di mata kamu. Padahal kan Setia ini... Akbar, udah. Enggak, Setia. Udah, Bar, jangan terusin. Mas Setia, maaf ya aku ngomong kayak gitu, Mas. Aku benar-benar minta maaf sama kamu, tapi lebih baik Juna bersama sama Mas Dimas. Daripada Mas Dimas kenapa-napa karena harus nyariin anaknya. Aku nggak ada maksud apa-apa tapi Mas. Ya udah, oke, Aisyah. Semua itu terserah lo. Gue sama Akbar akan temenin lo cari Dimas sampai ketemu. Dan kita usahain Dimas akan ketemu dalam keadaan sehat. Tapi gimana caranya, Mas? Iya, Dimas kan parkir di sini. Mungkin kita cari aja sekitar sini. Mungkin dia belum jauh. Apa sebaiknya kita mencari aja, Bar? Ya udah, gua kesana aja. Oke, lo hati-hati ya. Yuk. Ya, sebelum rubuhin gedung, tolong siapkan cerukannya. Oke? Agar serpihan bangunan menyebar kemana-mana. Paham kalian? Siap, Bos. Siap, Bos. Bagus, kamu sudah cukup dalam itu. Baru pasang dinamitnya, oke? Dinamit? Itu kan artinya gudang ini mau dihancurkan. Tolong! Jangan! Ada orang di dalam! Saya terjebak di dalam sini, tolong! Dengar saya! Tolong! Tolong! Kabelnya semua disambung ya. Jangan sampai ada ketinggalan, oke?
Tolong! 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 Astagfirullahaladzim. Ya Allah, tolong saya ya Allah. Tolong! Buka pintunya! Masih ada orang di dalam. Tolong jangan ledakan tempat ini, tolong! Semua tempat, jangan sampai ada yang terlewatkan. Oke, kalian semua paham kan? Mudah-mudahan aja ada yang ngeliat ya. Permisi. Mas. Iya. Apa pernah lihat orang ini di sekitar sini? Mukanya nggak familiar, kayaknya nggak pernah lihat deh. Waduh, belum pernah lihat saya, Mbak. Ya, maaf ya Mas ya. Makasih ya. Mbak, Mas, permisi maaf. Iya, Mbak. Mau nanya, pernah ngeliat orang ini nggak? Kayaknya enggak deh, Mas. Mungkin di sekitar sini. Enggak kayaknya, Mas. Enggak lihat. Maaf ya, Mbak. Mas, mari. Ya Allah, mesti mana sih? Udah, tenang aja, jangan panik. Pasti gue yakin ada yang ngeliat Dimas kalau sekitar sini. Yuk, kita cari lagi. Mas, Mbak. Ini sih. Ya. Mau numpang nanya, pernah ngeliat orang ini nggak? Nggak pernah lihat tuh kayaknya. Yakin, Mas? Iya, nggak pernah. Ngasih ya? Iya. Cara kemana lagi nih? Mas, maaf. Pernah ngeliat orang ini nggak? Nggak tahu, nggak pernah lihat. Nggak tahu, saya juga nggak pernah lihat. Ngasih ya? Iya. Bro, wih, gua lagi pegang duit banyak nih sekarang. Lain orang kaya kelihatannya. Berubah langsung. Duit dari mana emang lo? Hah? Gue dapat rezeki nomplok, bro, dari 2 orang cewek cakep, dan mereka kasih banyak duit ke gua, bro. Serius lo? Ah, lo pasti ada ini nih. Ada job kan dari cewek itu kan? Job apa sih emang? Akbar. Kenapa? Kayaknya udah ada petunjuk deh. Yang gua lakuin sebetulnya gampang banget, bro. Gua cuman disuruh buat ngecekin tamunya. Dan di situ gua harus mastiin kalau dia nggak bawa HP. Dan setelah itu gue cuman kasih tuh dia surat aja. Udah gitu aja. Cuman begitu doang lo dapet duit banyak. Iya, cuman gitu doang. Mantap. Dan gue dikasih imbalan 1 juta, men. Dari 2 orang cewek cakep tadi. Kok bisa sih? Cuman begitu doang lo dapet 1 juta? Iya. Lagi hoki. Lu denger kan? 2 perempuan itu pasti Bianca sama mamahnya. Berarti tamu yang dicek? Ya Dimas lah. Yaudah kita samperin aja yuk. Aisyah. Jangan. Sebaiknya kita jangan gerusak-gerusuk ya.
Mantap. Ya udah, pokoknya hari ini lu berdua bakal gua kasih traktiran makanan bebas. Ini nih yang gue tunggu dari kemarin. Kemana aja lo? Ini duit panjernya gua kasih lu berdua dulu. Sisanya nanti gua kasih. Oke? Oke, siap. Ya. Mantep. Gua Sukses. mau langsung ada perlu lagi nih, Bro. Mau Oke. langsung cabut dulu ya. Oke, thank you banget bro ya. Sip. Gue cabut juga. Oke. Yuk. Oh, Mas. Ya, apa Prince? Ini uang untuk lo semua. Kalau lo mau jawab pertanyaan gue. Pertanyaan apaan, Bang? Dua perempuan tadi yang lo bilang, apakah mereka ini orangnya? Iya, Bang. Betul, mereka orangnya. Dan yang lo kirimin surat, apakah laki-laki itu ini orangnya? Iya, Bang. Ini dia orangnya. Terus dia kemana? Ya mana gua tahu, Bang. Tapi gua kenal sama sopir taksinya. Dan dia bisa kasih tahu lu, Bang. Nih, ambil. Oke, lo ikut gua, Bang. Iya Pak, saya kemarin nganterin dia ke gudang yang udah terbengkalai di Jalan Jambu. Nih, thank you ya. Aduh, Pak. Udah, ambil. Depo lagi nih. Yuk. Makasih ya. Yuk. Aduh nasib. Ya Allah, aku mohon. Selamatkanlah Mas Dimas dari malapetaka. Aku mohon ya Allah. Dan jangan biarkan sesuatu terjadi sama Mas Dimas. Kalau aku yang celaka, apa kamu akan sekuatir ini, Aisyah? Mikir apa sih? Aisyah kan gak ada rasa apapun sama aku. Jelas dia gak peduli. Tolong! Tolong! Ya, bagaimana? Semua sudah beres, Pak. Sudah siap, tidak ada yang terlewatkan. Bagus. Kalian double check, tolong pastikan jangan sampai ada orang yang masuk ke dalam ataupun lewat. Kalian paham? Paham. Karena ini menyangkut keselamatan jiwa. Oke? Tepat jam 10 nanti kita akan ledakan tempat ini. Kalian paham? Siap, Pak. Siap. Baik, bagus. Sekarang laksanakan.
Ya Allah. Apa aku akan mati di sini? Aku heran, kenapa dulu aku bisa nikah sama kamu? Dan sekarang aku menyesali setiap detik waktu yang aku habiskan sama kamu. Dan satu lagi, aku menyesal pernah mencintai perempuan seperti kamu. Apaan sih, Mas? Anak aku nggak butuh boneka dan baju murahan seperti ini, Aisyah. Aku minta tolong sama kamu ya. Jangan pernah kirim sampah-sampah ini lagi sama anak kakak. Aisyah, maafin aku atas semua sikap aku yang tidak pantas terhadap kamu. Maafin aku, Aisyah. Enggak. Aku nggak boleh nyerah. Aku harus tetap hidup. Tolong! Tolong! Kamu yakin, Bianca? Kita sudah berhasil nyingkirin Dimas? Yakin, Ma. Yakin banget. Mama sabar aja. 1 hari atau 2 hari ini pasti akan keluar beritanya di media. Kira-kira begini isi beritanya, Pak. Telah ditemukan seorang pengusaha kaya di dalam gudang tua yang mati karena tertimpa reruntuhan. Bagus kan? Dan kamu yakin kita nggak akan terseret? Aku yakin banget, Ma. Mama tahu nggak kenapa aku suruh Mas Dimas untuk parkir jauh dari gudang? Supaya gak ada bukti kalau kita yang nyuruh dia ke situ. Ya kan? Jadi kita terbebas dari segala macam tuduhan. Memang ada sih orang yang bisa melaporkan kita berdua. Mas Dimas. Dan Mas Dimasnya udah mati. Jadi nggak ada lagi orang yang bisa ngelaporin kita. Mas, kok feeling aku nggak enak ya? Bahwa ini mau dirobohkan. Aku yakin Mas Dimas ada di dalam. Aisyah, tunggu. Hentikan. Bu, maaf. Area sini sangat berbahaya. Sebaiknya Ibu pergi dari sini karena ruangan ini akan kami robohkan. Ibu lihat sendiri kan, seluruh area sisi bangunan sudah terpasang dinamit. Sebaiknya kalian mundur dan pergi dari sini. Kalau tidak, kalian akan celaka. Pak, saya mohon Pak, izin saya masuk sebentar aja Pak. Saya yakin masih ada orang di dalam Pak. Saya harus cari Pak sebentar aja Pak. Maaf Bu, pekerja kami, karyawan kami sudah mengecek seluruh area sini, sudah tidak ada orang. Nggak mungkin, pasti ada yang kelewat Pak. Saya yakin banget masih ada orang di dalam Pak. Bu, maaf, tolong jangan memaksa. Pak, tolong Pak, kasih kesempatan Kerubak untuk cari suaminya dalam salah Pak. Pak, saya mohon Pak, kita dapat info kalau ada orang di dalam Pak. Maaf Pak, seluruh area ini sudah steril dan sama sekali tidak ada orang Pak. Saya nggak bisa Pak. Mohon izin saya masuk ya Pak ya. Sebentar aja. Aisyah, Bu, Aisyah. Kalian kejar. Tolong!
Keluarkan saya dari sini, saya terjebak di dalam. Tolong! Tolong! Aisyah. Aisyah. Berhenti. Aisyah, tunggu Aisyah. Aisyah, mereka udah bilang, mereka udah cek dan gak ada orang di dalam. Jadi gak mungkin di sana. Mas, kayak aku bilang tadi, Mas. Ini pasti ada yang kelewat, Mas. Aku yakin banget kalau Mas Dimas itu pasti ada di sini dan aku yakin banget Mbak Bianca pasti ngerencanain ini semua. Dia ngunci Mas Dimas di salah satu ruangan yang ada di gudang ini supaya Mas Dimas tuh meninggal. Aisyah, kamu denger kan tadi? Mereka bilang mereka udah ngecek dan gak ada orang di dalam. Tuh kamu lihat, mereka udah pasang bom semua. Mas, tapi aku harus cek sekali lagi, Mas. Aku nggak akan ngebiarin ayah dari anak aku meninggal gitu aja, Mas. Aisyah, lu jangan nekat. Aisyah. Astaga, Aisyah. Kalian tolong hentikan semua aktivitas. Semuanya aba-aba dari saya, oke? Karena ada perempuan masuk bersama teman-temannya. Tunggu sampai mereka kembali. Kalian paham? Paham. Bagus. Sekarang kejar. Baik, Pak. Tolong! Masih ada orang di dalam! Tolong saya, keluarkan saya! Mas Dimas! Mas Dimas! Mas! Kita udah cari Dimas kemana-mana. Dia nggak ada di sini kan? Iya Aisyah, aku juga nggak ada di sini. Ya, tapi aku yakin banget Mas Dimas tuh ada di sini, ada dalam sini. Nggak ada Aisyah, mendingan kita pulang. Mendingan kita cari ke tempat yang lain ya. Aku yakin banget ini pasti Mas Dimas pingsan atau gimana, makanya dia nggak udah ke kita. Mas! Mas Dimas! Mas Dimas! Bu, Ibu sudah lihat kan? Di dalam tidak ada orang. Tolong sudahi sandiwara ini. Ibu sudah lihat sendiri kan? Seluruh area sini sudah tidak ada orang. Semuanya sudah steril. Jangan cuma gara-gara Ibu, pekerjaan kami jadi tertunda, Bu. Pak, saya mohon, Pak. Saya yakin banget kalau Mas Dimas ada di sini, Pak. Saya mohon, Pak, kasih saya waktu sebentar lagi aja, Pak. Tolong! 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 Ada suara. Aku yakin itu pasti Mas Dimas. Aisyah, mungkin mereka benar itu suara gedung yang mungkin mau runtuh. Iya, Bu. Itu pasti suara bangunan yang hendak runtuh. Tanpa kita bom, Bu, bangunan yang sudah rapuh akan runtuh dengan sendirinya, Bu. Jadi tolong, Bu, Ibu sebaiknya keluar dari sini. Karena kalau tidak, Ibu bisa celaka, Bu. Enggak, saya yakin banget itu suara pasti sengaja dibuat supaya mancing perhatian kita, Pak. Bu, itu sangat tidak mungkin, Bu. Aisyah, mendingan kita pergi. Daripada kita semua dalam bahaya. Enggak, Mas. Aku yakin banget Mas Dimas masih ada di dalam sini. Pak, tolong Pak, kasih saya waktu sedikit aja, Pak. Pak, tolong kasih dia kesempatan.
tolong percaya sama kami, Bu. Karena tempat ini sangat berbahaya, Bu. Tolong, Bu. Kalian dengar sendiri kan? Dentuman itu berhenti dengan sendirinya. Ya kan? Bangunan tua memang seperti itu, Bu. Sebaiknya kalian pergi dari sini sekarang. Enggak Pak, kasih saya kesempatan sedikit aja Pak. Saya yakin banget itu pasti Mas Dimas yang ngasih tanda ke kita semua. Baik. Kalau begitu, saya akan beri waktu 5 menit. Dalam jangka waktu 5 menit, Ibu tidak menemukan orang yang Ibu cari. Maka Ibu harus keluar dari sini. Iya. Danu, tolong antar Ibu ini. Siapa? Mari, Bu. Aisyah. Bener-bener nekat ya. Yuk. Awas, Aisyah. Kira-kira apa yang terjadi sama Mas Dimas ya? Aduh, aku penasaran banget lagi. Apa ya yang Bu Bianca lakuin ke Mas Dimas? Apa rencananya? Hai, Bi. Tara. Hai. Mama, lihat tuh. Ampun, anak mama ini beli makanan banyak banget. Kamu mau buat siapa yang makan? Ya buat kita berdua dong, Ma. Kita berdua, kamu pikir kita gentong apa makan segini banyak? Ih, Mama ya. Kita kan harus merayakan. Ini berat banget nih. Oh, ini kesukaan Mama. Ya ampun, Bianca. Ma, dengan meninggalnya Mas Dimas, itu artinya aku terbebas dari semua masalah yang menimpa aku selama ini. Dan itu artinya udah nggak ada lagi yang bisa menghentikan kita. Kita akan mempunyai semuanya lagi, Ma. Nggak Setia, nggak Mama Lydia, nggak Aisyah. Semuanya udah nggak akan mungkin bisa menghentikan aku lagi. Bentar, kita masih ada satu dong. Siapa? Natasha. Kenapa musingin Natasha? Toh, dia kan emang cuma pengen balas dendam aja sama Mas Dimas. Jadi kalau sekarang Mas Dimas udah meninggal, apalagi mau dibalas dendamin, ya kan? Iya juga sih. Iya, malah. Soalnya Natasha emang rencananya mau bikin Dimas hancur kan? Iya, benar. Emang kan masalahnya sekarang Mas Dimas udah nggak ada. Jadi udah nggak ada alasan lagi dia untuk tinggal di sini. Paling bentar lagi dia akan packing kopernya dan dia akan pergi dari sini. Malah harusnya dia berterima kasih sama aku. Karena aku udah balas dendam dia. Iya juga sih. Maaf, Ma. Kamu lapar apa gimana sih? Nafsu deh Mama ngeliatin kamu makan, tau nggak? Happy banget, Ma. Mas Dimas. Aisyah, tunggu. Aisyah. Mas kasih aku tanda kamu di mana, Mas? Awas, Aisyah, lo gak apa-apa? Aisyah. Aisyah, dengerin gue ya. Ya, Dimas gak mungkin ada di sini. Gue ngeri deh, ngeri takut ketimbun di sini. Yuk. Tapi Mas, aku kuat banget Mas Dimas di sini. Gak ada, Aisyah. Lu lihat ini udah mau runtuh. Mas Dimas, kalau kamu dengan aku, tolong kasih aku tanda,
Mas, demi anak kamu, Mas. Aisyah, lo mau kita ketimbun semua di sini? Aisyah, ayo. Ayo keluar Aisyah. Bahaya lo. Enggak. Aisyah. Aku nangis lo kayak Mas Dimas. Enggak, itu nggak mungkin. Aisyah. Aisyah nggak mungkin kesini. Maafin aku, Aisyah. Aisyah. Setia. Aisyah. Tolong aku, Aisyah. Aisyah. Apa? Kayak beneran ada suara Dimas. Iya. Gue juga dengar tadi. Saya dengar, Pak. Berarti benar ada yang terjebak. Ya Allah. Ayo, Mas. Mas Dimas. Aisyah, hati-hati. Aisyah. Bar. Aisyah, awas. Aisyah. Enggak. Tadi aku dengar suara. Aku dengar banget suaranya Mas Dimas di sini. Aisyah, udah. Dimas gak mungkin ada di sini. Ini gedung udah mau runtuh loh. Mas, tapi aku yakin banget, Mas. Mas Dimas, kalau kamu dengar aku kasih tanda ke kita, Mas. Kamu di mana? Bangun. Apa sih perempuan berkonde? Berisik banget. Turun, cepetan. Ayo, bangun. Bangun, cepetan. Berisik. Mama ngapain sih ada di sini? Oke, ini sangat penting. Penting sekali. Jadi dengarkan baik-baik. Oke, sekarang ini Dimas masuk rumah sakit. Aisyah itu berhasil nyelamatin Dimas dari gudang atau apa gitu yang mau dihancurkan. Nah, Dimas kena runtuhan tempat tersebut. Aisyah berhasil bawa Dimas ke rumah sakit dan sekarang Natasha sedang menuju ke sana. Aisyah lagi gagalin rencana aku. Oke, berarti nggak ada pilihan lain selain aku harus selesaikan rencana aku yang belum selesai itu.